Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tidak lupa mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mampu menjadi orang yang takwa, sa'idun fid dunya, berbahagia di dunia, wa sa'idun fil akhirah, dan berbahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Tidak terasa sebentar lagi kita akan ketamunan atau kedatangan tamu agung, yaitu Idul Adha. Insya Allah kalau tidak salah besok hari Rebu. Nek sekarang Ahad, Senin, Selasa, tinggal 3 hari kita akan kedatangan Yaumun Nahar atau tamu agung Idul Adha ataupun Idul Kurban. Maka dari itu khusus pada saat ini mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Inna a'tainaka, bahwa sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepadamu. Mu ini aslinya tentu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada umumnya pengikut-pengikut umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, sehingga wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat daripada Allah yang Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, tidak bisa menghitung. Di dalam diri kita sendiri ini Masya Allah bermiliat-miliat belum tentu boleh. Contohnya meripat itu kira-kira dituku sak-em itu ndak entuk. Nah oleh karena itu maka fasalli, bersolatlah kamu sekalian
wanhar dan berkorbanlah. Penafsiran banyak ini, tapi saya hanya mengambil yang berkaitan dengan korban, Pak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, korban itu hukumnya banyak pendapat. Kalau mengacu dari pendapat 4 madhab, menurut Imam Syafi'i, hukum daripada korban adalah sunnah muakkadah atau sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nek di sholat apa Pak niku? Di sholat termasuk tahiyat awal itu sunnah muakkad. Makanya menurut Imam Syafi'i, ketika misalnya wong lali orang gawa orang tahiyat awal, ya ini tetap sah dengan ditambel dengan sujud sahwi. Yang pertama. Yang kedua adalah kunut, bahwa membaca kunut pada sholat subuh ini juga sunnah muakkad. Artinya apa? Tidak bisa ditinggalkan begitu saja, harus ada upaya, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan tidak doa iftitah misalnya, itu juga tidak apa-apa, nggak ada tambahan, nggak ada tambelkan. Itu kira-kira ini untuk menggambarkan sunnah muakkadah. Kemudian menurut mazhab Maliki, hukumnya juga sunnah muakkadah, ya. Kemudian mazhab Hambali, hukumnya wajib bagi yang mampu. Nanti kita lihat, kan sementara ini ada pendapat, kira-kira kita ini korbanus seumur hidup sekali apa bisa berkali-kali, ya. Kan ada pendapat mengatakan, wah korban seumur hidup sekali cukup. Kemudian yang keempat, menurut madhab Hanafi, hukumnya wajib bagi muslim yang mampu, yakni mereka yang memiliki harta setara batas nisab zakat, di luar kebutuhan pokok. Intinya sama, yaitu wajib. Nah, karena kita ini kebanyakan menganut mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah pada umumnya, maka korban ini mengambil hukum sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentang jumlah korban ini juga banyak pendapat, atau paling tidak ada satu yang biasa terjadi di lingkungan kita. Apa itu? Nek wedhus, kambing atau domba ini satu hewan korban satu orang. Kemudian kalau unta itu ada yang berpendapat 7, ada yang berpendapat 10 orang. Kemudian sapi yang disetarakan dengan kerbau ini 7 orang. Ini mengambil dasar daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal bakarata an sab'atin. Artinya apa? Pada tahun Hudaybiyah kami bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ini dasarnya.
Bab ya namanya fikih itu banyak pendapat, tapi kita yang tujuh itu pakai dasar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian sesuatu yang harus diperhatikan adalah syarat sah daripada korban atau hewan korban itu. Ya. Yang pertama adalah hewan itu sampai kepada batas umur. Perkara gede cilik, lemu kuru, ini tidak menjadi syarat mutlak sah atau tidaknya. Tapi yang pertama adalah usia. Bagi kambing atau domba adalah usianya minimal 1 tahun atau sudah berganti gigi yang kita kemudian mengistilahkan powel ya Pak. Jadi bukan masalah gede murah dengan yang agak kurang gede kecil tapi sudah sampai pada umurnya. Untuk korban yang dipakai adalah yang telah sampai pada batas usianya. Monggo dipahami ini. Mila nek panjenengan tumbas kambing, tumbas wedhus itu ya tanya kalau untuk korban ini berapa umurnya. Nek perlu dilihat giginya itu sudah ganti tanggal apa belum. Kemudian sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun. Minimal 2 tahun artinya kalau juga harus ditanyakan. Nah perkara sekali lagi kecil atau besar tidak menjadi persoalan yang mendasar. Kemudian onta ini 5 tahun. Ya awake dhewe kan ora tahu korban unta ya karena tidak ada unta di sini. Kemudian syarat berikutnya adalah yang harus dipenuhi adalah binatang tersebut sehat, ora loro dan tidak cacat. Kok ana wong korban wedhuse murah entuk gede tapi kupingnya hilang 1, itu korbannya tidak sah. Kemudian pincang itu juga tidak boleh pincang. Nek pincang permanen lho Pak, kecuali nek sapi itu ketika dari tempatnya sana sampai ke sini misalnya itu kan ngadeg terus, kemudian diturunkan. Pincang ini pincang sementara tidak termasuk, tapi di sini pincang adalah pincang tetap atau permanen. Kemudian binatang yang sakit parah, sakit macam-macam kan itu tidak diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah korban yang untuk kita. Kemudian sementara ini banyak juga yang korban untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Bolehkah? Jika nanti bisa dipakai dasar ya. Nah, hukum korban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya diperbolehkan. Ini atas dasar perilaku Sayyidina Ali radhiyallahu an atau karamallahu wajhah, bahwa Sayyidina Ali itu pernah menyembelih korban untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah wafat. Kemudian tentang tadi ya saya sampaikan, bagaimana kalau korban itu satu untuk selama seumur hidup apa bisa berkali-kali? Yang benar kalau kita mengambil kepada perilaku Rasulullah Muhammad SAW,
tidak hanya sekali korban dalam seumur hidup, tapi bisa berkali-kali. Kanjeng Nabi niku nglampahi bahwa korban berkali-kali. Kecuali itu Kanjeng Nabi juga menekankan bahwa korban ini sama dan mangkana lahu sah wala mutokhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, saya ulangi, ini bagi kita sekarang masih ada kesempatan. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki lalu tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat saya. Ini menunjukkan betapa pentingnya urgennya daripada korban ini, karena punya maksud yang luar biasa, khususnya di dalam distribusi daging untuk orang-orang yang berhak. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau hikmahnya korban banyak, insya Allah lain kali kita kita kaji lebih detail. Yang jelas perlu saya informasikan, Pak, terkait dengan ini sekali lagi, hukum korban adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu terutama, dan juga ada yang berpendapat wajib. Monggo yang kebetulan ada rezeki, nah ini jangan eman-eman, karena itu adalah menjadi salah satu bentuk syukur kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalullahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Al-ayah surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging onta dan darahnya itu, atau daging-daging korban dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tidak sampai kepada Allah. Darahnya, terus dagingnya, bulunya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaan kita dan keikhlasan kita. Inilah yang seharusnya kita buktikan pada hari besok itu sebagai bentuk takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, rezeki halal banyak, dan kemudian menjadi orang yang ahli jannah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.